Dan saya menemukan ternyata banyak orang yang udah sakit itu yang udah divonis dokter harus misalnya makan obat seumur hidup. Ternyata melalui pola hidup sehat, terutama makanan, itu mereka jadi bisa lepas dari obat. Dan yang lebih terasa itu sebenarnya mama saya. Mama saya itu 15 tahun konsumsi obat-obatan untuk penurun darah tinggi dan kolesterol. Makin lama dia kecerdasannya menurun. Jadi saya dengar juga dari dokter itu memang efek samping dari obat hipertensi. Jadi ada satu hari mama itu karena kejadian papa sangat stres berat. Itu konsumsi obat juga udah nggak bisa turun lagi Miss Lisa. Malah makin naik. Tapi karena saya udah banyak belajar tentang plan B, saya konsul dengan naturopat saya. Naturopat bilang, oke, kamu lepasin obat, kamu coba konsumsi daun kelor. Ya di situ ada daun kelor, campurannya ya daun kelor, kunyit, jahe, dan cayenne pepper. Itu saya kasih ke mama. Dalam seminggu turun. Sampai sekarang udah 3-4 bulan stabil. Nggak lagi darah tinggi. Darahnya udah bagus banget, stabil banget. Berawal dari pengalaman beliau menjaga dan merawat sang ayah yang sakit, menyadarkan beliau bahwa health is the most precious things in life, and yet we often take it for granted. Berdasarkan dari pengalaman beliau inilah membuat beliau tergerak untuk mengkampanyekan pola makan hidup sehat, sehingga terbentuk sebuah komunitas Mori Healthy Club. Sebagai seorang certified nutritionist, beliau memiliki ilmu, pengalaman yang sudah dimiliki baik secara pribadi maupun pengalaman-pengalaman dari lingkungan sekitar, membuat beliau hari ini berkenan hadir dan berbagi bersama dengan kita di dalam acara Nakamura Edu Talk. Konnichiwa minasan, kembali lagi di Nakamura Edu Talk. We share, we educate, we inspire. Topik yang hari ini agak sedikit berbeda karena kita membahas tentang dunia kesehatan. Namun tetap masih ada hubungannya dengan Nakamura karena kenapa? Disimak selama 30 menit ke depan kita akan membahas bersama dengan Certified Nutritionist Miss Jesselyn. Hai Miss, konnichiwa. Halo, konnichiwa Miss Lisa. Yes, hari ini saya nggak manggilnya Sensei, tapi saya manggilnya Miss Jesselyn. Miss Jess, kita langsung mulai aja. Sebelum kita membahas tentang topik mitos atau fakta, mungkin boleh di-share terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan plant-based food? Plant-based food atau plant-based eater itu adalah masyarakat atau satu kelompok orang yang memang mengkonsumsi semua yang berasal dari nabati, dari tanaman, tumbuh-tumbuhan. Semua yang dari nabati lah ya. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang juga mereka mengatakan they are vegan, vegetarian? Is it same with the plant-based? Ya, sebenarnya ada banyak kesamaan dan perbedaannya sebenarnya sangat sedikit sekali. Sangat tipis. Ya? Beda tipis. Ya, benar. Kalau vegetarian atau vegan itu asal mulanya itu mungkin bermula dari suatu kepercayaan, sedangkan plant-based eater saat ini yang sedang sangat populer itu sebenarnya berasal dari keinginan untuk menjadi sehat sehingga mencari-cari apa yang sebenarnya cocok untuk dikonsumsi sehingga terbentuklah komunitas yang bisa menyebut dirinya plant-based eater. Nah, mungkin di sini teman-teman kebetulan kita di daerah Medan mungkin ya. Medan ini mostly yang diketemui sama Miss Jesselyn adalah sebagai seorang vegan dan vegetarian. Beberapa di antara mereka bermula karena they believe bahwasanya to spread the love and everything by being vegan. Tapi di plant-based itu lebih ditekankan adalah orang-orang yang tergerak dirinya untuk mengkonsumsi makanan sehat. Benar. Dan kita akan masuk ke beberapa pertanyaan tentang mitos atau fakta. Sebelum kita sharing tentang pendapat dari Miss Jesselyn dan pengalaman. Mitos atau fakta? Untuk sehat harus makan daging. Oh, Mitos itu sebenarnya atau mitos. fakta? Kenapa mitos? Ya, karena sebenarnya dari WHO sendiri sudah mengatakan bahwa konsumsi daging, terutama daging merah, itu adalah penyebab kanker. Ya, karena dari daging sendiri banyak lemak dan bahan-bahan karsinogen yang terutama kalau sudah diolah, apalagi kalau sudah diolah ya, diolah misalnya jadi kalengan atau di grill, digoreng, itu lebih membahayakan lagi. Itu masuk kelompok pertama penyebab kanker. Jadi itu sangat
tidak disarankan. Bahkan dari WHO sendiri menyatakan seperti itu ya Miss Lisa. Jadi kalau dianggap bahwa sehat itu sehat harus itu makan ada daging itu tetap gitu ya. Jadi artinya untuk sehat makan daging itu jawabannya adalah mitos. Dan sudah membuktikan dari penelitian ternyata salah satu penyebab utama orang-orang yang kena cancer itu adalah orang-orang yang mengkonsumsi daging. Apalagi kalau daging itu dikonsumsi dengan cara masak yang seperti yang disebutkan oleh Miss Jess tadi. Nah, ini seru ini. Yang kedua, katanya kalau kita menjadi seorang plant-based eater, seseorang yang mengkonsumsi plant-based katanya lebih awet muda. Mitos atau fakta? Aduh, itu pastinya fakta. Contohnya Miss Lisa loh. Ini namanya kita udah buka kartu antara Miss Jess ya. Oke, beneran itu fakta? Benar banget, itu fakta ya. Karena di dalam sayuran itu, terutama sayuran berwarna, itu sayuran cruciferous, itu banyak kandungan yang untuk menangkal radikal bebas. Oh, okay. Nah, dan juga di dalam sayuran itu sebenarnya banyak kandungan vitamin C. Yang tentu aja kita tahu ya, vitamin C itu dibutuhkan sekali untuk tubuh dan tentu aja untuk kulit kita. Yes, pernah nggak dengar zaman dulu dari sudah zaman kita kecil gitu loh, dari dulu udah dibilang sama nenek kita, mama kita, makan sayur yang banyak biar kulitnya bagus gitu loh. Makan buah yang banyak biar kulitnya bagus. Bener. Seperti itu ya. Nah, itulah yang sebenarnya zat-zat di situ itu yang bisa membuat kita terlihat awet muda. Itu nama zatnya itu karotenoid. Oke, karotenoid, dan juga tentunya di dalam hampir setiap buah dan sayur ada mengandung yang namanya radikal bebas, karena radikal bebas adalah salah satu faktor yang membuat orang itu mempercepat penuaan dini. Makanya kalau perhatikan iklan-iklan yang skincare, dia akan menuliskan menangkal radikal bebas. Benar sekali. Ya? Benar. Aku kayak korban iklan gitu kan. But it's true. Jadi solusinya adalah dengan mengkonsumsi buah dan sayur. That's why dikatakan plant-based eater itu adalah orang-orang yang bisa lebih awet muda. Benar. Silakan Anda tebak di kolom komentar berapa usia kami. Kalau benar silakan klaim. Klaim hadiahnya dari sama kita. Hadiahnya mudah banget, Anda harus kasih tahu dulu kalau jawabannya benar. Ini kita jualan pula ya Miss ya. Oke, kalau pengen awet muda solusinya adalah menjadi seorang plant-based eater. Terus yang ketiga, faktor penting sebuah kesehatan adalah dari makanan. Is it mitos atau fakta? Tentu aja itu fakta, Miss Lisa. Pernah dengar nggak? You are what you eat. Ya, of course. Ya, jadi itu semua yang kamu makan, ya itulah yang menjadikan diri kamu, kesehatan kamu, secara keseluruhan dari makanan kamu. Gimana kalau orang mengatakan olahraga, Miss? Olahraga juga penting, itu faktor pendukung. Tapi paling penting adalah makanan. Oke. No wonder juga, karena kalau dikatakan faktor penting kan tiap hari kita butuh energi ya Miss ya. Benar. Sumbernya itu dari makanan. Kalau kita makan apa itu yang membentuk diri kita. Benar sekali. Gitu ya kira-kira. So that's why you are what you eat. Kalau yang kita makan ternyata memberikan efek yang negatif, yang kita tahu tuh nggak sehat, tapi demi apa kalau saya dulu, lidah sekejap. Bener ya Miss ya? Dulu kata mama saya kalau nggak mau makan sayur kan, hanya demi lewat di sini sekejap aja. Nggak sampai 5 menit ya Miss Lisa? Nggak sampai 5 menit, karena seharusnya orang kan ada dikunyah berapa kali, tapi kan kita biasanya nggak Miss, langsung makan gitu. Yang terjadi adalah demi sebegini sekejap kita harus mengorbankan apa yang berada di dalam usus kita. Benar dan tubuh sekali. Kita. Untuk teman-teman, apakah Anda ingin bergabung bersama dengan kami? But it's true, tapi ini benar banget ya, faktor paling utama itu adalah makanan. Karena salah satu sumber yang saya baca itu penyakit itu adalah dari usus. Karena usus itu pencernaan itu adalah your second gut. Ya, itu adalah brain kita yang kedua yang memang mengontrol semua sistem di tubuh. Yang pertama adalah ya tentu aja otak kita. Ini pertanyaannya agak lucu. Pertama otak, biasanya second brain kita yang membantu kita untuk menjalankan tubuh kita. Karena belakangan ini saya mendapatkan ketemu ya dengan teman-teman yang sharing. Ternyata faktor dari mereka ada yang baru ketahuan autoimun. Terus kemudian ada yang kemarin punya masalah kesehatan. Ternyata semua faktor mereka itu awalnya udah tahu di masalah usus dan lambung. Dan usus dan lambung itu kan masalah utamanya adalah di makanan yang kita masuk. Benar. Gitu. Nah mungkin sekalian kasih tips dong Miss, udah karena tanggung di bagian ini.
Walaupun you are a vegan, you are vegetarian, you are a plant-based eater, ada gak sih tips makanan yang tepat? Jangan karena yang penting gak makan daging tapi tiap hari kamu makannya nasi tempe doang. Iya, benar sekali. Iya kan, gak ada sayuran hijaunya, gak ada apa namanya, tidak ada buah-buahannya, proteinnya. Mungkin boleh dikasih sebuah tips untuk di dalam keseharian kita, what should we eat? So we will take care of our second brain here. Iya, sebenarnya di dalam satu piring itu dari Menteri Kesehatan kita sendiri ya, yang dulunya itu disebut 4 sehat 5 sempurna, itu sekarang tidak berlaku lagi, Miss Lisa. Benar, sebenarnya udah lama, tapi banyak orang tetap mengiranya adalah 4 sehat 5 sempurna. Namun sekarang adalah dari sekarang adalah gizi seimbang. Yes. Jadi di satu piring makanan kita itu sebenarnya terbagi 4 bagian yang harus kita penuhi. Jadi pertama itu karbohidrat. Ya, karbohidrat bisa dari kentang, bisa dari quinoa, bisa dari banyak sih sumber karbohidrat. Jadi 1/4 bagian itu karbohidrat, 1/4 bagian itu harus protein. Protein bisa dari kacang-kacangan, tahu tempe ya contohnya, terus bisa dari jamur, bisa dari biji-bijian bisa. Jadi 1/4 bagiannya lagi itu harus adalah sayuran. Sayuran, berbagai jenis sayuran, berbagai warna. Dan 1/4 lainnya itu adalah buah-buahan. Jadi itulah isi piring kita. Mudah diingat, satu piring dibagi 4. Ada di situ tahu tempe di sudut untuk isi protein, ada di sudut untuk karbohidrat, ada kentang atau ubi, bisa gak sih? Bisa. Ya, ubi ini biasanya karbohidrat tuh dibutuhkan biar kita ada tenaga. Benar sekali. Ada tenaga. Jadi makanya kenapa kalau Anda, mungkin kita orang Indo kebiasaan makan nasi, mungkin kita bilang ya. Terus 1/4 lagi adalah sedikit warnanya, yaitu dari sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran ini juga sebenarnya sangat bagus juga. Intinya biasanya sayur-sayuran ini kata kuncinya yang saya dapat ya Miss ya, bener gak sih? Kalau makanan tuh semakin raw semakin bagus, bener semakin sekali. nampak aslinya bener sekali. Semakin bagus. Makin jadi sedikit prosesnya, iya, lebih bagus, lebih baik, lebih Yes. sehat. ya. Jadi kalau makanan yang cuma ditumis-tumis saja, it's okay. Nggak harus sampai sibuk buatnya di dapur lama-lama sekali. Dan habis itu 1/4 bagian lainnya silakan mengkonsumsi buah-buahan. Gak harus mahal, ya pisang aja sudah sangat bagus sekali. Kita bersyukur loh ya Miss ya, orang Indonesia ya. Kita pisang termasuk masih terjangkau ya. Kalau kita udah ke luar negeri harga pisangnya terkejut saya Miss. Apalagi kalau di luar negeri itu kan kalau sesuatu ditanam kan susah ya. Kalau di Indonesia apa aja ditanam tumbuh ya. Kita beruntung sekali, banyak sekali buah, pilihan-pilihan buah, pilihan sayur banyak sekali. Dengan harga yang sangat terjangkau asal Anda mau masuk dapur. Benar. So jawabannya adalah apakah makanan dari sumber yang sangat penting sekali, faktor utama untuk kesehatan kita? Jawabannya adalah fakta. Take care of your food, your health. Next, ini sering saya dengar. Karena sebagai seorang vegan benar-benar pure, 2 tahun terakhir ini saya sudah tidak makan telur. Sebelumnya saya cuma vegetarian. Orang-orang punya ketakutan, loh gak makan telur? Gitu kan, telur itu adalah sumber protein terbaik. Mitos atau fakta? Itu juga mitos ya Miss Lisa. Karena sebenarnya sumber protein itu sangat-sangat banyak sekali. Justru karena banyak sekali yang dari tanaman, dari tumbuh-tumbuhan sumber protein, kita lebih bagus memilih yang dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan tersebut. Kenapa? Karena benar, telur itu memiliki protein yang cukup juga untuk tubuh. Tapi jangan salah, di dalam telur itu juga memiliki lemak. Lemak yang kalau kita konsumsi lebih saja dari 2 butir 1 hari, itu bisa menyebabkan kolesterol tinggi. Lemak jenuh atau tidak jenuh itu Miss? Itu lemak jenuh. Itu menyebabkan kolesterol tidak baik ya di tubuh kita meningkat. Nah, selain itu lemak di telur itu juga bisa meningkatkan kadar gula sehingga bisa kecenderungannya ke diabetes. Jadi karena ada faktor-faktor yang efeknya kurang baik untuk tubuh, kenapa kita tidak memilih sumber protein dari yang lebih baik, yang dari nabati itu tidak kalah sebenarnya dengan telur gitu loh. Jadi ya sebenarnya
itu termasuk mitos kalau dibilang harus konsumsi telur. Iya, buktinya banyak sekali orang yang vegan sama juga plant based yang nggak mengkonsumsi telur, dan it's fine. Ya, selama kita bisa menggantikan protein itu. Benar sekali. Ini yang paling penting ya teman-teman. Saya juga belajar banyak sih sama Miss Jess. Jadi Miss Jess kadang-kadang bilang, Miss kamu konsumsi proteinmu dapat dari mana? Ini dapat dari mana? Mineralnya dapat dari mana? Untuk memastikan supaya tubuh kita ini tetap isinya tetap ada walaupun kita memakan makanan yang dari tumbuh-tumbuhan. Benar. Miss, ini agak pertanyaannya aku penasaran. Miss kan pernah dengar ya kalau orang bilang gini, ya kalau kita makan telur tadi ada lemaknya. Tapi toh kalau makan sayur juga ada pestisidanya. Nah, kalau bisa kita usahakan yang organik. Tapi kalau nggak bisa sebenarnya ya tumbuhan yang mengandung pestisida itu bisa kita cuci, bisa kita rendam misalnya dengan baking soda atau dengan vinegar. Ya dengan garam bisa nggak sih Miss? Garam bisa, tapi prosesnya lebih lama. harus direndam lebih lama. Iya, direndamnya lebih lama. Jadi artinya, tapi kalau yang tadi itu nggak bisa dibuang karena sudah lengket di situ. Benar. Daging nggak bisa dibuang. Iya, karena sudah masuk ke dalam pembuluh darahnya, ke dagingnya. Mengerti kan teman-teman? Ya, jadi ini sangat penting sekali karena kadang-kadang saya ditanya seperti itu, saya menjawab seperti ini kan, ya saya kan bukan ahlinya. Tapi kita beruntung juga karena kita tinggal di Indonesia, tanah kita subur. Sebenarnya masih banyak yang organik. Atau bisa juga kita tanam sendiri. Contohnya kita ya di Nakamura sendiri kita punya taman di belakang, kita nanam sendiri. Anak kita punya klub, anak-anak nanam di situ sendiri, kita petik dan kita makan sendiri. Jadi terjamin untuk memang tidak mengandung pestisida. Kita membuat pestisidanya juga dari bahan alami. Komposnya juga dari bahan alami. Contohnya komposnya itu kita buat dari bekas sayur-sayuran yang dimasak, kulit-kulitnya dan sebagainya kita jadikan kompos. Oh, ekoenzim? Ada prosesnya. Oh, oke. Ekoenzim, saya sampai tiba-tiba banyak banget pembahasannya ya. Jadi sebenarnya kalau kita cerita hidup sehat ini memang sesuatu yang menarik kalau diceritakan ya. Pengen awet muda, ini solusinya. Miss, thank you banget loh, tadi udah terjawab ya. Balik lagi ke pertanyaan berikutnya adalah tentang sayuran juga. Berat nih Miss, kasih anak-anak belajar makan sayuran. Mereka gak suka, anak-anak tidak suka makan sayuran. Mitos atau fakta? Itu juga mitos. Itu gak bener banget. Sebenarnya anak-anak pertama itu lahir itu orang tuanya yang membiasakan dia makan apa. Karena sebenarnya di dalam pencernaan kita, sebenarnya itu banyak banget mikroba, bakteria itu. Jadi bakterianya ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau kita banyak mengkonsumsi daging atau makanan tidak baik, maka bakteri yang tidak baik itu bertumbuh. Jadi kalau kita tidak pernah, jarang mengkonsumsi sayuran, maka bakteri baik yang makanannya adalah sayuran, dia tidak bisa berkembang. Sehingga karena dia adalah second gut kita, seperti yang tadi kita bicarakan di Lisa, dia mengirim sinyal bahwasanya ini nggak enak gitu loh. Nah, tapi kalau kita biasakan dia konsumsi, maka dia otomatis dia akan merasa itu enak. Seperti di Nakamura juga, Miss Lisa. Kalau saya boleh sharing dikit, anak-anak yang datang di sini banyak ya yang tidak suka sayuran. Tapi kita edukasi, kita kasih edukasi dan kita minta mereka coba walaupun sedikit. Karena kita nggak bisa juga maksain langsung banyak. Karena pencernaannya tidak ada bakteria itu, dia akan menolak sehingga dia seperti mau muntah ya. Tapi kalau kita kasih coba sedikit, satu aja kita kasih coba. Nah besoknya juga sedikit lama-lama dia jadi mau. Jadi dia terbiasa jadi makan sayuran. Bahkan dia nanti yang di rumah minta mamanya masak sayuran seperti di Nakamura. I see. Jadi artinya berdasarkan dari pengalaman, kalau sekarang anak Anda tidak terbiasa makan sayur, still can be trained. Ya benar sekali. Step by step gitu ya, jangan dipaksa. Ya tapi kalau memang dia sangat tidak bisa, sebenarnya ada suplemen, Miss Lisa. Itu namanya prebiotic and probiotic pockets. Jadi kita bisa memelihara bakteri di usus kita itu. Bermula dari situ. Kalau memang dia sudah terbiasa, sudah sangat tidak ada bakteria itu di tubuhnya, pencernaannya, maka kita kasih suplemen, kita berikan suplemen itu sehingga bakteria itu ada jadinya. Kalau bakteria itu ada, maka saat kita kasih sayuran itu dia bisa
menerima gitu, dia bisa makan. Siap. Berarti ini salah satu tambahan ilmu untuk teman-teman juga ya. Saya lagi loading gitu kan. Karena kan kadang-kadang ada anak yang dipaksa makan kan, I don't want, I cannot, saya mau muntah makannya, geli dan semuanya. Faktornya tak dipungkiri itu mungkin salah satu itu adalah dari kebiasaan sejak kecil ya. Benar. Ya juga sih kalau kita tidak terbiasa ngomong bahasa Jepang, tiba-tiba ada orang ngomong bahasa Jepang yang nggak ngeh juga apa yang dibilang gitu. Tapi ada nggak solusinya biar ngerti bahasa Jepang ya ditranslate? Benar. Nah, jadi sama seperti ini. Kalau memang nggak bisa, jangan fokus bilang nggak bisa terus jadi masalah seumur hidup. But we find the solution, mancing dengan suplemen, pelan-pelan kasih makan dikit sehingga dia terbiasa. Mana tahu dia akan menjadi sebuah kebiasaan sampai nanti dia lebih besar. Itu pasti Miss Lisa. Pasti sih. Bukan mana tahu lagi. Udah itu wajib pasti, ya. Pasti akan bisa gitu loh. Udah terbukti di Benar. Nakamura School. Benar. Oke, nggak perlu khawatir karena sekolah di Nakamura itu udah satu paket sama makanannya di sini. Jadi anak-anak diajarkan untuk makan sayuran, makan buah-buahan dan mengenal pola makan hidup yang sehat. Jadi bukan first brain-nya diisi, second gut-nya juga diisi. Bener ya Miss ya? Benar. Oke, jadi jualan saya kan. Pertanyaan berikutnya. Kamu nggak akan mendapatkan protein yang cukup kalau hanya menjadi seorang plant-based eater. Ini hampir sama sih pertanyaannya dengan yang tadi gitu. Tapi mungkin bisa diberikan sedikit cerita atau pengalaman nih. Bener nggak sih kalau kamu itu nggak akan pernah cukup proteinnya kalau hanya didapetin dari protein atau vitamin atau semua yang dibutuhkan tubuh ini. Nggak semuanya dari plant-based, ada yang harus didapatkan dari non-nabati atau kita bilang hewani. Mitos atau fakta? Itu mitos Miss Lisa, seperti tadi yang udah disebutkan, sebenarnya banyak banget sumber protein dari nabati. Oke. Contohnya ya tadi ya quinoa, terus couscous. Itu sangat tinggi sekali kalau misalnya kita membandingkan, kita bisa search di internet. Itu banyak sekali perbandingan protein dari hewani dan nabati. Justru banyak yang dari nabati ini lebih tinggi daripada hewani. Nah, itu kan kalau tentang protein Miss. Gimana tentang beberapa sumber yang lain? Kita katakan deh vitamin B12. Bisa gak sih didapatin dari nabati? Ya menurut saya semua ciptaan Tuhan dari tanaman itu banyak mengandung vitamin. Tidak ada yang bisa tidak tergantikan Miss Lisa. Oke. Kalau vitamin B12 itu banyak juga bisa kita temui di couscous. Yang adalah gandum dari Afrika. Couscous ya? Yang saat ini mulai populer sebenarnya. Mungkin nanti kita taruh gambarnya di sini ya, couscousnya. Jadi Anda boleh cek, Anda boleh beli di link di bawah ini juga. Iya. Dari oats juga Miss Lisa. Oats ya, segala jenis oats. Iya. Dari oats, dari bayam. Oke. Jadi artinya bagi Anda teman-teman yang mungkin berpikir adalah B12 itu dari hewani aja, jawabannya itu adalah bisa dari nabati juga. Benar. Semoga itu menjawab dan itu juga menjawab pertanyaan saya. Next pertanyaannya adalah there are not many plant-based eating option. Tidak banyak pilihan jenis makanan plant-based sehingga itu membuat orang-orang jadi kayak aduh gak mau deh makan plant-based. Mitos atau fakta? Sebenarnya itu juga mitos Miss Lisa. Cuman karena masih banyak yang belum mengerti bagaimana mengolahnya. Sebenarnya banyak terutama di Jakarta ya. Mungkin kalau kita bicara Medan belum begitu banyak. Kalau di Jakarta itu kayaknya udah banyak banget deh toko-toko yang menjual bahan makanan dari nabati atau kafe. Kayaknya sekarang udah menjadi tren di Jakarta itu untuk makan makanan sehat. Mencari kafe-kafe yang menjual healthy food begitu. Sudah banyak banget. Tapi di Medan mungkin belum banyak. Karena mungkin pengolahannya yang kita tidak tahu Miss Lisa. Yes, kita benar. mau mengolahnya gimana biar makanan ini jadi enak gitu. Yes. Quinoa sudah mulai banyak yang kenal, tapi nggak tahu nih gimana biar mengolahnya bisa enak. Termasuk gitu. saya. Udah beli tapi bingung gitu kan. Udah dimulai dibuat kok rasanya aneh. Benar. Nah, maka dengan itu kalau mereka mau tahu bisa cari di Mori nggak sih? Iya benar. Jadi di Mori sendiri kita ada menyediakan makanannya yang udah kita masak. Kita buka PO juga. Dan boleh juga nih kalau misalnya mau nanya-nanya ke chef kami gimana cara pengolahannya. Chef akan ngajarin secara cuma-cuma. Benar sekali. Asal lu mau belajar masak. Jadi sebenarnya Mori Healthy Club ini tujuannya adalah mengedukasi orang. Benar. Tapi kalau dijual sama chefnya itu membantu orang-orang yang mungkin masih belum mengerti masak.
setelah gue makan enak nih. Iya. Tanya aja chef gimana cara masaknya. Ya, diajarin kok. Kemarin aku beli flaxseed yang mau ku gabungin sama beberapa seed untuk saya blender. Diajarin tuh, ini dimasukkan sama ini, nanti rasanya gimana. Cuman memang diajarin, memang tangannya nggak tangan masak, Miss. Rasanya tetap aneh. Ya, Gitu. kalau Jadi begitu datang makan di Mori. iya. Oke, yang terakhir, you need dairy to strong your bones. Kamu membutuhkan susu untuk memperkuat tulang Anda. Kan kalau lihat iklan begitu kan? Aduh, itu juga salah banget. Itu mitos banget. Bahkan Miss Lisa pernah nggak lihat di YouTube ada seorang dokter anak ya, yang dia menemukan itu sampai dinamain ada penyakit susu dan biskuit. Bahkan jadi penyakit, jadi nama penyakit. Oke. Penyakit susu dan biskuit. Mungkin kalau mau di search di internet ada itu. Jadi itu sebenarnya sangat tidak baik ya dairy itu. Karena sebenarnya manusia itu ya makannya susu manusia ya. Iya. Kalau hewan, kalau susu sapi yang makannya ya anak sapi gitu loh. Kenapa Miss Lisa? Karena di susu sapi itu sendiri sebenarnya mengandung hormon. Nah itu hormonnya hormon sapi gitu loh. Yang kalau kita masukkan ke tubuh kita itu mengganggu sistem hormon manusia. That's why makanya orang bilang manusia minum susu manusia. Benar. Makanya kalau orang minum susu ASI dia punya imun tubuh lebih kuat dan semuanya karena memang dimasukkan adalah untuk manusia sendiri ya. Benar. Untung dari kecil saya jarang dikasih minum susu sapi. Karena kalau enggak bukan jadi anak mama, anak sapi. Ya kan? Benar-benar. Ya, memang pada dasarnya juga nggak pinter minum susu. Makanya ya it's good, but this is no disclaimer ya untuk teman-teman yang masih believe untuk minum susu. Hari ini kan kita mengedukasi supaya tahu penting sekali untuk menjaga kesehatan kita melalui makanan-makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Iya. Jadi kalau dikatakan susu menyehatkan tulang, mitos. Iya. Sudah tidak ada fakta yang mengatakan itu bisa memperkuat tulang kita. Benar. Ya, Miss ya? Oke, beginilah pertanyaan saya mitos dan fakta yang masuk ke dalam saya. Itu ada 8 pertanyaan, semoga menjawab pertanyaan kepada teman-teman yang bertanya tentang mitos dan fakta. Sekarang saya pengen dong dari Miss Jess boleh sharing sedikit tentang pengalamannya menjadi seseorang yang sebelumnya itu adalah orang yang tidak kenal dengan makanan plant based. Terus kemudian papa sakit dan semuanya dan itu tergerak menjadi seseorang yang makan makanan plant based. Mungkin may share more the story before and afternya. Gimana sih? Ya sebenarnya awal mulanya itu saya mengenal plant based itu karena papa ya. Karena papa sakit setelah melalui pengobatan medis bukan lebih baik Miss Lisa. Jadi malah lebih drop. Jadi dari situ saya banyak mencari tahu, banyak masuk komunitas dan saya menemukan ternyata banyak orang yang udah sakit itu yang udah divonis dokter harus misalnya makan obat seumur hidup. Ternyata melalui pola hidup sehat, terutama makanan, itu mereka jadi bisa lepas dari obat. Itu satu. Jadi karena dari situ saya belajar banyak, saya juga mencoba, penasaran dong. Saya sendiri juga mencoba mengkonsumsi plant based dan ternyata sebelumnya itu saya punya kolesterol tinggi dan asam urat juga. Jadi kalau bangun pagi itu sering sendinya sakit gitu loh. Jadi saya coba plant based itu nggak lama sih. Saya coba sebulan 2 bulan mulai terasa Miss Lisa. Oh, terasanya di mana Miss? Kalau kok bangun kok udah nggak sakit ini. Oh, tangannya nggak kebas. Iya nggak kebas gitu. Di sendi-sendinya udah nggak sakit gitu loh. Tapi kolesterolnya belum tahu awalnya ya. Belakangan saya cek kolesterol juga turun. Dan yang lebih terasa itu sebenarnya mama saya. Mama saya itu 15 tahun konsumsi obat-obatan untuk penurun darah tinggi dan kolesterol. Karena setiap hari mama selalu periksa ya tensi darah gitu loh. Darahnya kalau udah nggak makan obatnya dia turun. Kalau dia nggak makan dia naik. Jadi kalau udah naik mama takut dong. Cepet-cepet makan obat turun lagi. Turun lagi karena namanya orang tua ya. Pengen lagi makan. Bukan, kita kan orang tua kan sering begini ya dari dulu ya, jangan sering makan obat gitu loh. Jadi dia juga udah turun, nggak makan obat, naik lagi, aduh takut, makan obat lagi, turun lagi, sampai udah dimarahin dokter harus makan terus-terusan gitu. Jangan skip. Tapi ya
15 tahun itu mama makan obat terus. Dan makin lama dia kecerdasannya menurun. Dia seperti pikun, kalau kita ngomong nggak nyambung. Terus kalau pendengarannya juga kurang. Jadi saya dengar juga dari dokter itu memang efek samping dari obat hipertensi. Oh. Nah, ini kayaknya pulang-pulang mau bilang sama mamaku ini. Karena dia juga lagi mengkonsumsi obat hipertensi every time, sama iya. darah tinggi. Iya, jadi dan dari dokter itu konsumsinya harus seumur hidup. Ini kamu Iya, nggak benar. akan bisa tidak konsumsi obat, katanya begitu. Jadi ada satu hari mama itu karena kejadian papa sangat stres berat. Itu konsumsi obat juga udah nggak bisa turun lagi Miss Lisa. Malah makin naik. Jadi seharusnya dia nambah mili dong ya. Tapi karena saya udah banyak belajar tentang plan B, saya konsul dengan naturopat saya. Naturopat bilang, "Oke, kamu lepasin obat, kamu coba konsumsi daun kelor." Ya, di situ ada daun kelor campurannya ya, daun kelor, kunyit, jahe, dan cayenne pepper. Itu saya kasih ke mama. Dalam seminggu turun dan menjadi batas normal. Setelah konsumsi sekitar 2 minggu, mama stop konsumsi itu, tapi hanya jaga dari makanan plant based lah, tidak ada lagi makanan yang dari hewani ya. Dan tentu aja salah satu faktornya juga adalah garamnya ya Miss Lisa. Ganti ke garam Himalayan. Nah itu mama sampai sekarang udah 3-4 bulan stabil, nggak ada nggak lagi darah tinggi, darahnya udah bagus banget, stabil banget. Ini udah dicoba langsung ya. Oke, nanti saya akan coba ke mama saya. Tapi sepertinya butuh mama dengarkan podcast ini, bukan saya yang bilang. Iya, karena somehow parents itu ya masih pengen makan mungkin ya Miss ya. Tapi kan ketika kita melihat konsumsi obat ini yang secara berkelanjutan, it's not a best solution as well. Benar. Oke, jadi dengan arti kata inilah yang menggerakkan Miss Jesselyn agar bukan hanya diri sehat tapi keluarga juga sehat. Dan sebelumnya yang tadinya hipertensi tinggi, sesudahnya udah tidak. Dari Miss Jesselyn yang sebelumnya kebas, kalau bangun sendi juga nggak enak, sekarang sejak sudah plant based sudah enggak. Udah berapa lama Miss Jesselyn plant based? Dihitung-hitung mungkin sekitar 2 tahun. 2 tahun, but you can feel the sense is different. Yeah. Selain dari sesi raganya aja ini, wujudnya, apakah dari emotional dan semuanya itu berpengaruh nggak sih? Karena kan ada ini survei yang mengatakan ketika orang udah makanan plant based, they say that, ini kayak mitos fakta ya, tapi kayak bahwasanya emosionalnya itu lebih terkontrol. Ya benar juga sih Miss Lisa, tapi sebenarnya yang sangat berpengaruh ke emosional ya, itu adalah gula Miss Lisa. Gula dapat dari mana? Bukan hanya dari gula yang manis itu gula ya, tapi dari tepung. Ya dari tepung dan turunannya itu. Iya. Nah, itu sebenarnya yang membuat mood swing juga, membuat bloated. Oh iya. Benar Miss Lisa. Berarti tepung-tepungan, Roti ya, mie, oh pantas nasi. Oh iya, oke. Itu pengaruhnya sangat besar. Walaupun ya sayur-sayuran itu membantu menstabilkan. Nah, tapi kalau kita terus konsumsi tepungan, gula, nah itu membuat secara hormonal kita kurang bagus. Jadi kita mood swing itu sangat tinggi. Apalagi kalau makan daging ya, mood swingnya bisa lagi makin tinggi ya. Benar. Iya kan? Oke, well, it's so nice. Kenapa saya begini? Karena ada satu yang saya punya melihat orangnya kenapa mood swingnya tinggi gitu kan. Dia tuh sangat suka dengan segala makanan yang berhubungan tentang manisnya tinggi, tepung-tepungan, roti, cake yang seperti itu kan. Jadi langsung ada satu nama gitu. Gue langsung kayak, terus saya sendiri bertanya, untung saya gak suka makan cake. Jadi jangan pernah kirimkan cake untuk saya. Kode kita ya Miss. Oke, Miss Jess, setelah kita ngomong panjang lebar tentang dunia plant based, ada gak sih pesan yang mau disampaikan kepada para pendengar hari ini tentang kenapa sih kita harus makan plant based? Silakan Miss. Plant based itu sebenarnya harus ya kita konsumsi. Karena sebenarnya kita itu diciptakan oleh Tuhan itu awal mulanya ya makanannya adalah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, tanaman gitu loh. Bukan hewan. Kalau zaman dulu orang makan hewani, Miss Lisa, mungkin berburu binatang, sebulan cuma dapat 1.
dan itu dibagi-bagi ke anggota keluarga. Jadi cuma dikit, jadi nggak masalah. Dan juga mungkin kalau dulu hewan itu hidupnya liar ya, jadi liar, dia makan rumput, dia makannya juga bagus gitu dan tidak stres. Sekarang hewan-hewan itu dipelihara di peternakan, stres tinggi, dan itu hormonnya kita makan bersamaan juga gitu loh. Jadi apalagi zaman sekarang udah sangat tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi hewan. Kalau kita bilang itu cerita daging, Miss Lisa. Gimana kalau seafood? Ya seafood semua orang tahu ya, pastinya kolesterol yang pertama. Kedua itu sebenarnya logam, Miss Lisa. Logam, merkuri. Seperti udang atau hewan yang tidak bersirip dan bersisik. Hewan bersirip kerang, dan bersisik begitu. ya. Nah itu sebenarnya adalah pembersih air. Jadi misalnya kalau di lautan dia membersihkan logam-logam, dia menyerap logam, itu makanan dia gitu loh. Dia diciptakan Tuhan memang untuk membersihkan. Kalau yang di kolam-kolam yang darat mungkin seperti belut ya, seperti apa namanya yang apa itu ikan lele? Ikan lele gitu loh. Nah itu membersihkan juga. Jadi apa yang kotor itu tarik sama dia dan kita makan. Berarti kita makan sampahnya dong. Iya benar gitu loh. Jadi memang sangat tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi seperti itu lagi, Miss Lisa, zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang. Iya. Kita ketahui bahwasannya yang kita konsumsi itu nggak jelas datangnya dari mana. Benar. Karena mereka akan menyerap segala sesuatu yang bisa dimakan gitu kan. Karena sekarang ini kan lautan ya, ada polusi. Belum lagi polusi orang buang sampah dan semuanya. Miss, do you feel happier when you are being plant-based than before? Of course, Miss Lisa. Rasanya juga lebih sehat. Lebih ringan. Misalnya ada karyawan yang kena flu nih. Banyak nih karyawan saya nih yang flu, batuk gitu loh. Tapi saya nggak kena gitu loh. Padahal mereka lebih muda ya, jauh lebih muda dari saya. Karena saya rasakan juga sejak plant-based ini memang lebih bersemangat, lebih punya energi. Jika Anda bertanya kenapa saya selalu semangat, ini jawabannya. Benar, Miss Lisa. Oke, oh my god. So you feel it for your own self. Yeah. Saya kenapa bertanya ini? Karena ketika saya bertanya kepada orang yang real plant-based, mostly the same answer. Mereka merasa hidup tuh lebih ringan. Kayaknya beban tidurnya lebih sedikit, gak banyak difikirkan. Jawabannya adalah karena gak ada lagi hormon-hormon si daging kau masukkan ke dalam tubuhmu. Si daging mungkin tadi dia stres mau dibunuh, terus kau masukkan ke dalam perutmu, kau bawa dalam badanmu. Ini kan gak ada yang kau masukkan. Itu logikanya. Bener ya Miss ya? Bener. Ya, baik, thank you so much Miss Jesselyn sudah berkenan untuk berbagi. Kita berharap melalui perbincangan kita ini banyak orang-orang mulai tergerak untuk bisa mengkonsumsi makanan plant-based. Jikalau mereka mau menjadi orang yang belajar makanan plant-based, mereka bisa nggak Miss untuk tergabung dalam Mori Healthy Club? Ya, bisa banget. Caranya gimana? Register aja ke admin kita, nomor HP-nya. Nanti kita akan add di grup kita. Okay. Di grup itu ada mentor dari seorang dokter naturopat yang cukup berpengalaman, banyak pasien-pasien terutama cancer ya. Banyak sekali yang dia handle yang memang sudah terbukti sembuh, yang saya juga kenal gitu loh. Okay. Yang udah stadium 4 juga dari makanan plant-based ya. Tapi memang bukan holistik lah ya Miss Lisa, bukan hanya dari makanan, tapi makanan itu memang faktor yang sangat penting. Penting sekali. Oke, berarti bisa langsung aja follow di Instagramnya Mori Plant Based Store. Nanti dari sana DM, nanti bilang aja mau menjadi anggota dari Mori Healthy Club and it's free. Yes, It's free. Karena free. memang Mori ini dibangun atas dasar foundernya kita Miss Jesselyn pengen mengedukasi dan mengkampanyekan hidup sehat. Thank you so much. Sampai Miss jumpa di Lisa. episode berikutnya ya Miss. Iya, sampai jumpa. Well, yes. Thank you so much kepada semua yang sudah mendengarkan sampai akhir. Kita belajar banyak sekali. Ingat bahwasannya you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. So kamu milih yang mana? Keputusan ada di tangan Anda. Sampai jumpa di Nakamura Edu Talk berikutnya. See you. Thank you so much. See you.